Mazmur 44, Jeritan Bangsa yang Tertindas. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar. Nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu. Sebab engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku, yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan namamulah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Namun engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur daripada lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelian dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Engkau menjual umatmu dengan cuma-cuma dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku, dan malu menyelimuti mukaku, karena kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjianmu. Hati kami tidak membangkang, dan langkah kami tidak menyimpang dari jalanmu. Walaupun engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman, seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadakan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya? Karena ia mengetahui rahasia hati. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Berjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Demikianlah firman Tuhan untuk kita renungkan dan simpan. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan dan kekuatan serta kemauan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Pembelajaran yang penting dari Mazmur 44 ini. Pertama, pemazmur menyadari dan mengakui pertolongan, penyertaan, dan belas kasihan Tuhan atas dirinya dan umatnya dan bangsanya. Di masa lalu, Tuhan menyatakan kasih, kekuatan, dan pertolongan ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa yang lain. Di masa lalu, Tuhan menyatakan kemenangan demi kemenangan atas bangsa-bangsa lain, orang-orang kafir penyembah berhala, yang memberikan kemenangan kepada umat Tuhan. Tuhanlah yang patut dipuji dan dipuja, sebab Tuhanlah Raja dan Allah kita. Pemazmur juga mengakui bahwa kondisinya saat ini, umat Tuhan, bangsa Tuhan berada dalam kesusahan, penderitaan, kesulitan karena dibuang. Sesungguhnya itu karena perbuatan umat Tuhan yang tidak taat
tidak mematuhi perintah Tuhan, yang selalu menyandingkan berhala dengan Allah yang hidup. Umat Tuhan yang perlu didisiplin. Pemazmur menyadari dan mengakui kesalahan-kesalahannya, namun ketidakmampuannya berada di tempat-tempat pembuangan. Karena umat Tuhan diperjualbelikan, situasi yang dialaminya mengalami kesulitan yang sangat menyedihkan. Di lain pihak, pemazmur ingin memohon belas kasihan Tuhan agar kiranya Tuhan tidak melupakan janjinya. Pemazmur menyadari dan memohon kiranya perjanjian Tuhan dapat terus diratakan di dalam hidup mereka, dan memohon kiranya mereka tidak dilupakan Tuhan, karena betapa ngerinya kehidupan kalau sudah dibiarkan Tuhan dimanapun situasi dan keadaannya. Pemazmur akhirnya meminta belas kasihan Tuhan agar kiranya segera menolong mereka dan membebaskan mereka dari cengkraman, suasana dan kondisi yang menakutkan dan menyedihkan. Itulah yang disampaikan pemazmur dalam Mazmur 44. Permohonan belas kasihan, permintaan dilepaskan, dibebaskan di tengah-tengah kondisi dibuang. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, apa yang perlu kita pelajari dari bagian ini, yang tentunya menjadi refleksi dari diri kita? Pertama, jangan lupakan pertolongan berkat Tuhan di masa lalu. Jangan lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang senantiasa kita nikmati dari hari ke hari. Jangan lupakan pemberian-pemberian Tuhan yang tak ternilai itu. Yang kedua, perhatikan kondisi kita saat ini. Kalau kita dalam kesusahan, kesulitan, penderitaan, ketidakberdayaan, maka kita segeralah meminta ampun kepada Allah Bapa kita di dalam Kristus. Jika kita mengaku bahwa kita berdosa dan menyesalinya dan berkomitmen tidak melakukannya lagi, maka tentunya belas kasihan turun atas kita. Ingatlah bahwa kita memang rapuh, kita lemah, kita terbatas. Kita seringkali terpleset, menyimpang ke kanan dan ke kiri, bahkan terperosok jatuh ke dunia kegelapan. Segeralah datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Karena kalau tidak, orang dunia, pengikut-pengikut berhala, orang-orang penyembah berhala, dan orang-orang kafir yang ada di sekitar akan mengolok-olok, akan mencari keuntungan, akan mencemooh Tuhan yang kita sembah. Karena itu saudara, segeralah minta belas kasihan Tuhan, memohon pengampunan, dan berkomitmen hidup lebih baik lagi. Yang ketiga ialah belajarlah kita bertahan dalam segala kesulitan yang sedang kita hadapi. Bersabar dan terus-menerus mengingat janji Tuhan kepada kita, bahwa kita tidak pernah ditinggalkannya dan tidak pernah dibiarkannya sendiri. Sekalipun mungkin sekarang susah, begitu menderita, sakit, tidak berdaya, tetapi kita tidak mau membangkang kepada Tuhan. Biarlah terus kita melarikan diri kepada Tuhan. Biarlah kiranya jalan Tuhan, janji Tuhan, harapan yang datangnya dari Tuhan kita terima, kita simpan. Karena kita tahu Tuhan mengetahui rahasia hati kita. Yang terakhir, selalulah senantiasa berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Saat susah, saat senang, saat bahagia, saat mengalami duka cita, tetap meminta pertolongan Tuhan, agar kiranya kita mendapatkan bebas dari segala penindasan. Kiranya kita bisa merdeka dan menikmati pemberian-pemberian Tuhan. Pengajaran ini menolong kita sebagai orang-orang percaya di tengah dunia yang makin hari makin tidak menentu, perekonomian yang makin merosot, sumber daya alam yang makin rusak, bahkan moral dan etika dan sikap manusia yang semakin porak-poranda, perang di mana-mana, kemiskinan bertambah, kebodohan demi kebodohan meningkat, dan segala keanarkisan banyak sekali bertumbuh. Karena itu saudara di dalam Kristus, marilah kita bersandar kepada Tuhan. Di zaman akhir ini, zaman yang bengkok ini, kita tetap percaya Tuhanlah yang berdaulat. Tuhanlah yang mengasihi kita. Karena bumi dan segala isinya, alam semesta dan segala sesuatu yang ada padanya adalah milik Allah. Tidak ada satu inci pun di mana Tuhan tidak berkata ini miliknya. Karena itu, saat kita menghadapi kesulitan, kesusahan, penderitaan, tetap bersandar kepada Tuhan. Memang tidak mudah, konsisten dengan komitmen kita. Karena kita daging, kita jiwanya terpaut dengan daging kita. Bahkan kita ada di tengah-tengah bangsa penyembah berhala, di tengah-tengah orang-orang kafir. Kita berada di tengah-tengah mayoritas yang tidak takut akan Tuhan, yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Kita mau supaya kita tetap setia di dalam kesetiaan Tuhan.
Marilah saudara yang kekasih dalam Kristus, kita terus menerapkan kasih-Nya, kebenarannya, keadilannya, kesuciannya, dan terus menyampaikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang tak habis-habisnya. Kiranya Tuhan menolong kita, menolong saudara dimanapun berada. Amin.